Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sejarah Perjuangan Islam. Ketika kita bicara seni dan budaya di masa kekhalifahan, bayangan kita mungkin langsung tertuju pada kemegahan istana, musik yang meriah, atau puisi pujian yang bombastis. Itu memang terjadi di era Umayyah sebelumnya. Namun, semua berubah drastis ketika Umar bin Abdul Aziz naik tahta pada tahun 99 Hijriah. Masa pemerintahannya yang singkat, hanya sekitar 2,5 tahun, bukan tentang membangun gedung mewah atau membiayai penyanyi istana. Sebaliknya, beliau menciptakan revolusi budaya yang mengganti budaya kemewahan menjadi budaya ilmu pengetahuan, etika, dan kezuhudan. Jadi, siapa saja tokoh budaya di era ini? Jawabannya mungkin mengejutkan. Mereka adalah para ulama dan cendekiawan. Mari kita bedah mengapa. Kita harus jujur. Di masa Umar bin Abdul Aziz, banyak bentuk seni dan budaya yang diasosiasikan dengan kemewahan justru dilarang atau dibatasi. Pertama, prioritas baru. Khalifah Umar kedua mengalihkan dana dari Baitul Mal yang tadinya dipakai untuk proyek-proyek boros, kembali untuk kesejahteraan rakyat dan dana ilmu. Sikap zuhud. Kehidupan pribadi khalifah yang sangat sederhana, meninggalkan semua harta warisannya, secara otomatis menciptakan standar budaya baru bagi seluruh pejabat dan masyarakat. Musik dan tarian yang berlebihan dianggap fudhul berlebihan dan dilarang di lingkungan istana. Puisi beralih tema. Puisi yang sebelumnya banyak diisi dengan tema gazel, cinta sensual, dan pujian berlebihan kepada penguasa, mulai bergeser ke tema-tema zuhud, asketisme, dan etika. Jadi, fokus budaya berpindah dari pusat hiburan istana ke pusat ilmu masjid. Inilah para superstar budaya dan intelektual yang muncul dan bersinar terang di era Umar bin Abdul Aziz. Mereka adalah arsitek dari budaya baru yang berbasis ilmu. 1. Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Jika ada satu proyek budaya intelektual terbesar di era Umar II itu adalah kompilasi hadis. Khalifah secara resmi menugaskan Az-Zuhri, seorang ahli hadis terkemuka, untuk mengumpulkan dan membukukan seluruh hadis Nabi SAW yang tersebar. Peran budaya. Ini adalah momen krusial yang mengamankan warisan kenabian dari potensi kehilangan, menjadikan Az-Zuhri sebagai pahlawan budaya yang menyelamatkan korpus hukum dan etika Islam. Karyanya membentuk budaya hukum dan fikih yang kita kenal hari ini. Al-Hasan Al-Basri. Meskipun sudah senior, Al-Hasan Al-Basri mencapai puncak pengaruhnya di masa ini. Beliau adalah otoritas moral dan kritikus etika yang paling didengar. Peran budaya. Beliau mendefinisikan budaya zuhud dan ketakwaan. Melalui ceramah dan nasihatnya yang pedas, namun tulus, beliau membentuk kesadaran spiritual umat, mengkritik penyimpangan penguasa lama, dan memuji reformasi Umar. 2. Budaya lisan, ceramah, dan nasihat Al-Basri menjadi inti dari etika sosial saat itu. Ketiga, Maimun bin Mihran. Seperti yang kita bahas di video sebelumnya, Maimun adalah administrator, tapi perannya sangat kultural. Peran budaya. Beliau adalah personifikasi dari budaya pelayanan publik yang jujur. Maimun menunjukkan bahwa etika keagamaan ilmu yang dipelajarinya harus diterjemahkan langsung ke dalam praktik pemerintahan, administrasi pajak, dan kehakiman, menggantikan budaya korupsi dan nepotisme yang marak sebelumnya. Bagaimana dengan seni lain? Pertama, seni sastra puisi. Para penyair besar seperti Al-Farasdak dan Jarir masih hidup dan berpengaruh. Namun, fokusnya beralih. Jika mereka tetap ingin didengar di Istana Umar, 2 puisi mereka harus bergeser dari romantisme atau pujian berlebihan ke tema-tema yang mendukung keadilan dan peringatan nasihat. Budaya sastra menjadi lebih bermakna secara moral. Kedua, arsitektur. Umar kedua memerintahkan penghentian proyek pembangunan yang bersifat mewah atau tidak perlu. Contohnya, beliau menghapus dekorasi mewah pada bangunan tertentu dan mengembalikan dana pembangunan kepada rakyat. Budaya arsitektur pada masanya adalah budaya pemeliharaan dan fungsionalitas, bukan pameran kekuasaan. Bangunan yang benar-benar dirawat adalah situs penting, seperti Masjid Agung Umayyah. Jadi, masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz adalah masa yang unik. Tokoh seni dan budaya yang muncul bukanlah seniman dalam arti tradisional, melainkan para penjaga dan pengembang ilmu pengetahuan yang menanamkan etika zuhud sebagai budaya utama negara. Mereka mendefinisikan ulang makna budaya dari hiburan dan kemewahan menjadi pengetahuan dan integritas, sebuah warisan yang jauh lebih abadi daripada pilar-pilar istana. Apa pendapat Anda tentang pergeseran budaya ini? Tuliskan komentar Anda di bawah. Jangan lupa like dan subscribe untuk video sejarah inspiratif lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.